Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kita mulai. Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi Assalamualaikum. semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kita semuanya yang insya Allah diberikan karunia Allah untuk senantiasa istiqomah di majelis Al-Quran setiap Amin. harinya. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah SWT sehingga dalam keadaan sehat ya hari ini dan memulai aktivitas hari ini dengan terlebih dahulu berdekatan dengan Al-Quran. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam barisan umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan membuka Al-Quran kita mulai tilawah kita hari ini. Insya Allah kalau nggak salah kita di halaman ke-34 ya. Yeah. Halaman ke-34, silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Atin. Oke, baik. Baik, sudah siap ya teman-teman? Alhamdulillah. Silakan tafadhol Ustadz Adit, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Agak ala putus-putus Ustadz Rasulillah Adin. wa Ya, ala Ustadz. alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Nih. Ya. Nih. Insya Allah kita akan melanjutkan tilawah dan tadabbur kita di surat Al-Baqarah di halaman berapa Mas Rama? 34. 34 Ustadz. Ustadz, mohon maaf suaranya agak putus-putus. Oh, baik. Sebentar yang saya nyalakan hotspot sebentar. Tes cek, suara saya sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah aman Ustadz. Baik, sekarang kita akan tilawah dan tadabbur di halaman 34 dan 35. Kita akan baca surat Al-Fatihah bersama. Mari kita niatkan mengharapkan ridha Allah, ikhlas, dan mudah-mudahan tilawah kita Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki Yawmiddin. Yawmiddin. Iyyaka إياك نعبد وإياك نستعين ihdina اهدنا الصراط المستقيم siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Rabbi رب ighfirli اغفر لي وللمؤمنين آمين Mari dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. بسم Kutiba الله الرحمن alaikum. الرحيم Silakan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. كتب عليكم القتال وهو كل لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قل قتال فيه كبير Ya, jadi ra yang dibaca di sini itu ra yang tipis ya. Karena apa? Karena ini adalah ya sukun gitu ya. Kabir, kabir. Ya. Saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والمسجد الحرام والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. وأولئك أصحاب النار. Ya, yang ro di sini itu ro tebal. Kenapa? Karena ro yang sebelumnya berharokat fathah. Ya, jadi ketika ro itu sebelumnya berharokat fathah dan kemudian dia waqaf, maka harus ditebalkan. Nar. النار Fiha khalidun. هم فيها خالدون Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله Fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله Wallahu ghafurur rahim. والله غفور رحيم Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. يسألونك عن الخمر والميسر Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. قل فيهما كبير ومنافع للناس ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك ماذا ينفقون. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. والله يعلم المفسد من المصلح. Ya, jadi membunyikan fa dialirkan dengan shad juga. Mufsida minal muslih. مفسد من المصلح
ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وتنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أولئك يدعون إلى النار والنار إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض. Jadi dot itu bukan di ujung bibir ya, tapi di geraham, seperti menggigit. Mahid, mahid, محيض إن هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وإذا تطهرن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم نساؤكم حرث لكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا ولا بلى تجعلوا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الله سميع عليم والله عليم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah sudah kita baca bersama 2 halaman. Monggo yang ingin disimak bacaannya bisa mengangkat tangan atau menyampaikan. Silakan. Ya, kenapa ini kok pada malu-malu? Ya, insya Allah. Ya, monggo. Tanya Ustadz, bagaimana caranya untuk rok tebal sama rok tipis itu? Apa bedanya ketika di pelafalan itu seperti apa? Baik, ya. Jadi ada namanya hukum rok ya. Nanti saya akan share di grup ya lebih lengkapnya. Hukum rok itu dibagi 2, yaitu rok tebal atau tafkhim dan rok tipis atau tarqiq. Rok tebal itu kapan? Yaitu rok yang berharokat fathah dan juga berharokat dhammah. Ya, jadi lo, lu, lo, lu. Nah, kemudian rok sukun yang sebelumnya berharokat fathah, marji'ukum, ya, atau rok sukun yang berharokat yang sebelumnya berharokat dhammah, mursalun. Nah, kemudian rok sukun yang setelahnya huruf isti'la. Nah, contohnya mirsadun. Nah, itu ada beberapa kondisi yang menyebabkan ro itu dibaca tebal, dan ketika tebal itu berarti diangkat. Mal, lidahnya itu diangkat. Mur, ya, atau mal, seperti itu. Kemudian rok tipis ya itu sebaliknya, lidahnya tidak boleh diangkat ya. Jadi tipis. Kapan? Rok yang berokat kasroh. Rijalun. Nah, kemudian rok sukun yang sebelumnya berokat kasroh. Mirsamun ya. Mirhamun. Itu. Jadi rok yang berokat kasroh atau rok sukun yang sebelumnya ada harokat kasroh, yaitu dibaca tipis. Seperti tadi kita membaca ada contoh daripada rok tebal, ashabun nar. Nah, kemudian setiap rok yang sebelumnya harokat kasroh ya, kafir. Tidak boleh kafir, salah. Kenapa? Karena rok sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Meskipun roknya itu rok berharokat fathah atau dhammah, ketika dia sukun ya, maka dilihat harokat sebelumnya kafir. Harokat fa-nya adalah kasroh, maka roknya dibaca tipis. Kafir. Seperti itu. Baik, insyaallah begitu Mas Linggar. Nanti lebih lengkapnya saya akan share ya untuk pembagian rok di
grup insya Allah. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran itu ada ilmunya dan butuh gurunya. Sehingga seperti halnya Rasulullah berguru kepada malaikat Jibril. Jadi Rasul itu melihat bagaimana malaikat Jibril membaca, ya. Sehingga malaikat Jibril memberikan contoh, Rasul kemudian menirukan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Maka bacaannya adalah bacaan yang benar, yang tepat, sambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa menjawab, ya. Baik, tadi ada Bu Erika ya, tapi karena waktunya mepet, monggo silakan langsung saja. Yang tadi angkat tangan ada Bu Erika yang ingin membaca. Hadir Bu Erika? Hadir Pak Kiai, Pak Ustadz. Monggo Bu Erika. Di ayat 224, di ayat terakhir. 220. Ya, terakhir, paling akhir. Sebentar. Ambil masak. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Bu Erika sebentar. Sinnya ketika sukun dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setiap tasydid ditekan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. An tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un 'alim. Bisa disempurnakan lagi ketika sukun dialirkan. Watus lihu. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. An tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un 'alim. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Bacaannya sudah bagus, sudah tahqiq ya, sudah mantep ya secara makhraj dan sifat. Tinggal tadi shad ketika sukun dialirkan membacanya, maka itu termasuk namanya sifat ikhwah ya, sifat-sifat yang mengalir dalam huruf. Ada beberapa huruf ya, fa, ha ya, sa, fahathahu syakhsun sakat ya, fa, sa, ha, shin, qa, sad, sin ya, kaf, ta, af, ash, as, begitu. Kemudian ketika membunyikan ka dalam sanad yang kami dapatkan ya, itu ka ketika berharokat fathah tidak didesiskan ya, jadi bukan ka, tapi tetap ka begitu. Karena ka itu sudah punya sifat hamas. Nah, sifat hamas itu lebih muncul ketika dia sukun. Maka lebih diutamakan desisnya itu ketika dia sukun. Ak, mak. Tapi ketika berharokat baik fathah, dhamma maupun kasrah tidak ada ku, ki, ka, tidak. Tapi cukup ka, ki, ku begitu. Karena sudah memiliki sifat hamas. Begitu kalau riwayat yang kami dapatkan atau sanad yang kami dapatkan.
Monggo begitu Bunda Erika ya. Terima kasih Ustaz. Shadaqallahul azim. Alzi. Jadi bukan alzi tapi alzi. Alzi. Azim. Lagi. Madin kan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi memang membaca tartil itu harus memberikan hak-hak setiap hurufnya. Dan Alhamdulillah Bunda Erika sudah bagus, nanti terus disempurnakan seperti itu. Dari mana Bunda Erika? Dari Halo, Pemuda Assalamualaikum. Grobogan, Jawa Tengah itu Ustaz. Masya Allah. Di Mohon maaf Grobogan sambil ya? J Grobogan. Grobogan. Alhamdulillah. Aman nggak banjir? Aman, tapi di daerah tengah ini ada yang banjir. Kalau di daerah saya alhamdulillah aman terus. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Baik, terima kasih sekali Bunda Erika, mudah-mudahan istiqomah. Amin, 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 amin. Ya Rabbal alamin. Baik, para sahabat Al-Quran, kita akan melanjutkan ke tadabur ya di surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah di ayat ke-219 ya. Jadi Al-Baqarah ayat 219 di mana Allah Ta'ala mengharamkan khamr ya. Jadi dulu ya khamr itu atau minuman keras ya itu tidak langsung diharamkan pada awal mula syiar Islam ya. Kenapa? Karena Islam diturunkan dan diajarkan secara bertahap ya. Kenapa? Karena khamr itu seperti kalau kita minum teh sekarang ini ya. Jadi mereka itu biasa minum khamr, bahkan menjadi nggak normal ya, seperti orang minum kopi gitu kan ya. Kalau nggak minum kopi itu rasanya gimana ya. Nah, para ahli kopi ya, kalau nggak minum kopi gitu kan rasanya kurang ya. Maka awal mulanya khamr itu ya tidak langsung diharamkan, tidak boleh sama sekali, tapi dikurangi ya, dikurangi dan dikurangi ya. Maka kemudian digunakan cara tanya jawab ya untuk mengharamkan ya. Rasulullah SAW mengingatkan dan kemudian mereka bertanya dan Rasul memberikan kepahaman. Oleh karena itu Islam itu agama yang logis ya, tidak semua doktrinal tapi diberikan pemahaman. Kenapa sih yang namanya khamr ya itu dilarang ya? Maka inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah, yaitu di ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, yaitu pada Arab jahiliyah ketika masih di Mekah, tentang khamr minuman keras, wal maisir dan judi. Nah, ini marak sekarang ya, judi online ya. Nah, kemudian Rasul tidak langsung haram atau tidak boleh ya, tapi Rasul kemudian memberikan jawaban yang bisa diterima oleh akal. Fihima ithmun kabir, qul ya, katakanlah wahai Muhammad, yaitu ini jawaban dari Rasul dari Allah Ta'ala, fihima di dalam khamar dan juga judi itu ithmun kabir, ada dosa besar ya. Wa manafi'u linnas, meskipun memang ada manfaatnya tapi sedikit saja ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya ya memang mungkin ada orang yang mendapatkan keuntungan ya dari khamr ya. Ya ada yang bilang minum khamr itu bisa menyelesaikan masalah, menghilangkan masalah, atau judi itu bisa mempercepat dapat uang banyak. Itu kan maksudnya manfaat di sini, manfaat dalam perspektif mereka. Karena tadi lagi-lagi Allah Ta'ala ingin memberikan sebuah jawaban yang tidak kemudian langsung menghakimi atau langsung kemudian menyalahkan ya. Jadi tetap diberikan ya, memang ada, meskipun ada manfaat sedikit bagi pandangan kalian, tapi dosanya itu besar. Oleh karena itu diulangi lagi, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan ketahuilah bahwasanya dosa dari
dua hal ini lebih besar daripada manfaatnya. Seakan-akan manfaatnya itu tertutup ya dengan dosa besar yang dilakukan oleh para pejudi atau orang yang minum khamr. Ya. Artinya apa? Di sini Allah Ta'ala hendak memberitahu bahwasanya ya dosanya dari minum khamr dan juga judi itu sangat besar. Ya. Kenapa menggunakan kata-kata dosa? Ya, supaya mereka itu mengetahui ada namanya pahala, ada namanya dosa. Ya. Dan dosa itu adalah segala hal yang melanggar hukumnya Allah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa yas'alunaka madza yunfiqun, ya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, ya. Qulil af, katakanlah yang lebih dari keperluan, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatmu agar kalian berfikir. Ya. Maka pelajarannya yang pertama, ya, bahwasanya tadi ya, ini merupakan tahap pertama pengharaman khamr, ya, yaitu meskipun memiliki manfaat duniawi dalam pandangan mereka, yaitu keuntungan uang, hiburan atau rasa senang sementara, tapi dosa, ya, dan mudorot. Jadi tafsir daripada ismun itu tidak hanya dosa, tapi keburukan, ya, mudorotnya, ya. Maka dikatakan akbar, lebih besar, ya. Kenapa? Karena khamr itu merusak akal, karena khamr itu merusak moral, karena judi itu juga merusak harta, merusak moral, ya. Betapa banyak orang yang kalah judi online, kemudian terjadi sebuah kejahatan, ya, atau gara-gara khamr terjadi sebuah kejahatan. Kenapa? Karena tidak sadar, tidak waras, ya. Orang yang minum khamr, ya, dia mudah marah, mudah emosi, mudah berkelahi, ya. Kemudian sekarang ini, ya, saya punya kenalan gitu, ya, karena memang dia pekerjaannya adalah dulu seorang sales, ya. Akhirnya dia ya, untuk mendekati customer pelanggannya, dia kemudian mendatangi di hotel-hotelnya, di kafe, bahkan di bar dan sebagainya, ya. Kemudian dia minum minuman khamr. Akhirnya sekarang apa? Kena penyakit gagal ginjal. Artinya apa? Secara kesehatan yang namanya minuman keras itu, ya namanya saja sudah keras, ya, sangat membahayakan bagi tubuh. Nah, nanti dokter Nurus bisa menambahkan begitu yang secara kesehatan. Artinya apa? Yang harus kita yakini adalah apapun yang Allah larang pasti ada bahayanya, pasti ada mudorotnya, ya. Sehingga bukan hanya semacam doktrin, tapi ini adalah cara Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan dari rusaknya akal, rusaknya moral, dan rusaknya harta. Kemudian tentang infak, ya, Allah Ta'ala menjawab al-afu, yakni melebihi atau kelebihan dari kebutuhanmu. Artinya apa? Berinfaklah dari harta yang tidak memberatkan diri dan keluarga, ya. Maksudnya apa? Infak yang kita lakukan, kita berikan, ya, itu utamanya adalah setelah kita mampu mencukupi keluarga kita, ya. Karena nafkah bagi seorang laki-laki adalah hukumnya wajib ketika dia menjadi suami, ya. Dan dia ketika berinfak, ya, itu hukumnya sunnah, ya. Ketika apa? Ketika dia sudah bisa menjamin kebutuhan hidup keluarganya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Keseimbangan antara kepedulian sosial dan juga tanggung jawab pribadi. Maka Allah juga tidak suka orang yang berinfak banyak tapi membiarkan anak istrinya kelaparan. Tidak. Karena kewajiban utama seorang suami adalah apa? Nafkah untuk anak dan istri itu lebih utama. Sedangkan untuk seorang wanita apa? Ya, wanita itu sunnah mencari nafkah ketika dia masih ada suami. Oleh karena itu, ya, seorang wanita, seorang istri
ya diutamakan bagaimana dia menjaga suaminya, menjaga anak-anaknya, karena ibu adalah madrasah ula, ya sekolah pertama bagi keluarga, ya. Jadi jangan sampai seorang ibu itu gara-gara mencari nafkah kemudian melupakan keluarganya, melupakan suaminya, melupakan tanggung jawabnya. Karena mencari nafkah bagi seorang istri itu sunnah, begitu ya. Selama suaminya bisa memberikan nafkah, ya. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan keseimbangan. Jangan sampai kita berat sebelah, ya. Kita tetap harus memenuhi tanggung jawab, ya, khususnya bagi seorang laki-laki memberikan nafkah kepada keluarga. Baru jangan lupa ada hak-hak orang miskin di dalam harta kita, ya. Maka nafkah atau infak yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menjadikan setiap dari harta kita itu adalah milik, ya, orang-orang miskin, ya. Kita mencuci harta kita dengan sodako, dengan infak, ya, apalagi untuk kebutuhan masjid, ya. Dan insya Allah setiap subuh ini kita niatkan infak, ya, untuk Masjid Fatih Firdaus. Kenapa? Ya karena kita berusaha untuk memakmurkan rumahnya Allah, ya. Kita mungkin tidak bisa bangun masjid, tapi kita bisa memakmurkan masjidnya Allah. Itu tentu pahalanya sangat besar, begitu. Oleh karena itu, rangkumannya adalah yang pertama, ya, Islam memberikan pendekatan dalam menerapkan hukum secara bertahap, ya, yaitu menumbuhkan kesadaran dulu sebelum melarang total. Ini juga baik kita sampaikan ke anak kita, jangan kita hanya melarang, jangan ini, jangan itu, tapi berikan kefahaman. Jangan naik-naik ya nak, nanti kamu akan jatuh dan sakit. Jangan ngomong keras-keras ya, nanti kamu akan malu, nanti kamu tidak dihargai orang. Ini sebelum melarang berikan kesadaran, kefahaman. Kemudian khamar dan judi merusak akal dan masyarakat, ya. Kemudian manfaat duniawi tidak menghalalkan sesuatu, ya, yang berdosa. Artinya apa? Ketika ada sebuah manfaat tapi dia mudaratnya lebih besar, ya maka diutamakan, ya, meninggalkan mudarat tersebut. Walaupun ada keuntungan, ya, atau manfaat, tapi dosa dan mudaratnya itu menjadikan haram. Kemudian berinfak dari kelebihan rezeki. Islam tidak menuntut kesulitan, ya, maka penuhi dulu kebutuhan dasar kita, ya, baru kemudian kita sisihkan, kita berikan pos untuk infak dan juga sedekah, karena infak dan sedekah itu juga akan melipat gandakan rezeki kita, menjadikan kita jauh dari musibah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Dan yang terakhir, gunakan akal untuk merenung. Allah menutup ayat ini dengan dorongan untuk tafakur, berpikir, ya, dan menimbang hal yang baik dan buruk, ya. Dan juga Islam mengajarkan kesadaran sosial dan moral, bahwasanya manusia harus sadar dampak sosial dari setiap perbuatannya dan tidak kemudian egois dari segala hal yang dia lakukan. Dia harus berpikir apa akibat dari apa yang saya lakukan. Begitu tadabbur pada pagi hari ini. Ya, saya akan tutup dengan sebuah cerita nyata, ya. Ini pengalaman nyata tentang sedekah. Saya pernah makan bersama istri di suatu tempat tidak jauh dari rumah, ya. Kemudian datang seorang pengemis, ya. Mungkin sering kita didatangi pengemis gitu, ya, peminta-minta. Tapi menurut saya bajunya itu masih bagus. Dia seorang wanita yang masih muda, begitu, ya. Kemudian mengemis atau meminta, ya. Saya pribadi tidak memberi, ya, karena saya lihat wah ini kalau saya kasih tuman gitu bahasa Jawanya, ya. Tuman. Ya, maka sudah saya diamkan. Tapi istri saya ngasih. Istri saya ngasih uang 2.000, ya. Kemudian setelah istri saya ngasih itu, istri langsung ingat. Loh, Masya Allah, tadi Bi waktu kita mau berangkat itu saya menyalakan kompor, menghangatkan makanan, Masya Allah. Jadi langsung tek gitu, ya. Istri langsung ingat bahwasanya
tadi masih menyalakan kompor atau kompor masih dalam keadaan nyala ketika ditinggal rumah. Dan Masya Allah, untung saja rumah saya tidak jauh dari sana. Saya langsung pulang, langsung buka pintu, asap itu sudah mengepul, ya. Kemudian panci itu sudah kosong gitu ya. Dan kalau seandainya tidak dimatikan akan terjadi kebakaran. Masya Allah. Allah selamatkan saya dan keluarga saya gara-gara sedekah. Ya. Jadi ini sebuah kisah nyata dan bisa kita ambil hikmah, dan juga dalam hadis dikatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah infak itu bisa menjauhkan dari musibah. Itu yang kita yakini. Ya. Dan yang kedua, meskipun kita ini tidak memberi kepada pengemis, jangan kita maki-maki. Jangan bilang masih muda kok minta-minta, jangan. Ya sudah nggak ngasih, maki-maki lagi ya. Maka dalam surat Ad-Duha dikatakan ya, fa'amal fa'amasa'ila falatanhar, dan adapun pengemis jangan kau maki-maki ya. Jadi tetap kalau kita tidak mau memberi ya diam saja. Begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita semuanya. Yakin bahwasanya setiap infak dan sedekah kita menjauhkan kita dari segala musibah dan bala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali kita aturkan kepada Ustadz Adin yang telah memimpin kita untuk tilawah dan mentadaburi Al-Quran pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, ya seperti biasa saya mengajak teman-teman untuk istiqomah ya di majelis Al-Quran ini ya. Ajak sebanyak-banyaknya teman ya, keluarga, kerabat, saudara, orang-orang sekitar Anda yang Anda kenal, karena forum ini, karena kajian ini ya, karena media belajar ini ya, kita rasakan betul manfaatnya. Kita lebih tenang, lebih adem gitu ya, dengan setiap pagi belajar Al-Quran. Masya Allah ya. Dan sekali lagi sekarang kita saatnya minum BP teman-teman ya. Siapkan BP-nya. Alhamdulillah sekarang ada BP baru ya, BP Blue ya. Ada red, ada green, sekarang ada BP Blue gitu ya. Ya, nanti kita akan coba merasakan bersama gitu ya. Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang saatnya sudah saya teteskan. Oke, kita berdoa terlebih dahulu teman-teman sebelum kita meminumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah minuman BP yang berasal dari lebah hewan yang Engkau sebutkan manfaatnya dalam Al-Quran yang akan kami minum ini, menjadikan minuman yang membawa kesehatan dan kekuatan untuk membaca Al-Quran dan beribadah kepadamu. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mensyiarkan minuman bermanfaat ini sebagai solusi kesehatan dan rezeki yang menjadikan kami lebih taat kepadamu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, sudah ya teman-teman, alhamdulillah ya. Sekarang menginformasikan bahwa di bulan November yang akan datang ada beberapa event yang akan kita gelar ya. Salah satu atau salah tiganya saya ingin sebutkan, yaitu insya Allah tanggal 15 ya November kita akan adakan Family Day ya, di mana semua komunitas Family Factor kami undang untuk berkumpul ya. Insya Allah acaranya di BG Junction Surabaya ya, jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore ya. Ada lomba mewarna untuk anak-anak, ada talkshow parenting ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Aris ya, dan kemudian ada cooking class ya bersama Stevie ya. Insya Allah catat tanggalnya tanggal 15 ya, hari Ahad di Surabaya di BG Junction ya. Bagi yang luar kota monggo kalau pas lagi mau ada kunjungan ke Surabaya, monggo dipas-paskan di tanggal 15 biar bisa mepet ya, melipir di acara tersebut ya. Terus kemudian ada tanggal 23, insya Allah kita akan ada ESA ya bersama Ustadz Adin ya, dengan tema strategi ya 1 tahun bisa berangkat umroh ya. Cara mudah
cara tercepat untuk bisa berangkat umroh ke Baitullah ya. Insya Allah nanti tanggal 23 dan tanggal 30 ya. Mohon maaf ini saya belum info ke Ustadz Adin, tapi insya Allah itu di Almas ya, di Almas Chicken ya, insya Allah di Surabaya dan Sidoarjo ya. Saya prolog dulu, nanti postingnya kalau sudah jadi dan saya sudah dapat confirm dari Ustadz Adin akan saya informasikan. Ya hari Sabtu, sorry ya. Hari Sabtu, teman-teman, mohon maaf Sabtu ya, tanggal 15 ya. Kalau yang di Almas ya, di Surabaya dan di Sidoarjo insya Allah hari Ahad tanggal 23 dan tanggal 30. Itu 3 informasi ya, insya Allah nanti akan kita susulkan official postingnya ke grup ya, dan silakan hadirkan banyak calon mitra ya yang berpotensi untuk bergabung ke komunitas yang positif ini, komunitas yang penuh manfaat ini, komunitas Family Factor. Itu, dan terakhir teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk melengkapi, menyempurnakan ikhtiar langit kita dengan bersedekah subuh seperti yang tadi diinformasikan Ustadz Adin. Begitu banyak manfaatnya, begitu banyak keajaiban ya, the miracle of sedekah gitu ya. Apalagi sedekah yang kita lakukan di waktu terbaik, yaitu di subuh hari ya, dan insya Allah ya sesuai dengan hadis sahih ya, akan ada 2 malaikat yang akan mendoakan ya kita orang-orang yang istiqomah bersedekah subuh. Amin ya. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang rajin istiqomah membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran dan juga bersedekah subuh ya. Tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman ya, sudah jam 5:30 ya, saatnya kita bertebaran di muka bumi ya, melaksanakan aktivitas seperti biasanya dan mensiarkan ya minuman berkhasiat BP Group ini ya. Terima kasih, kita cukupkan ya dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ceramah Pak Rudi. Sampai jumpa di Baitullah. Amin.